menit ya kak? Enggak sih, enggak ibu itu. Siapa tahu nanti. Apa ini ya? Apa? Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam Pak. Ya, kita tunggu rekan lain Bu ya. Iya Pak. Sambil saya coba. Kok namanya namanya Abi nih. Tapi karena orangnya sedikit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Edwin. Ya, ini kayaknya posisi ini
nyaman. Iya, nggak apa-apa. Posisi Kita sambil Iya. sambil santai gitu kan. santai. Iki. Ini dicek aja yang kita utamakan yang belum bisa login saja, Pak Dito mungkin. Ya, oke Bu. Ya, sambil saya menunggu cek yang dulu. lain, kegiatan kita agar efektif kita mulai saja Bapak Ibu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di malam hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita sambil santai gitu kan. Sambil santai kita mulai mempersiapkan pengumpulan tugas-tugas karena kita terakhir diklat itu kurang lebih tanggal 16 ya. Tanggal 18 kita terakhir ujian. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan storyline bisa melanjutkan untuk membuat video pembelajarannya. Nah, di sini kita berusaha mencoba gitu kan ya, sambil kita sama-sama belajar, kami dengan Bu Etin sama-sama belajar dengan Bapak Ibu bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan video scribe ini. Nah, kita di grup WA maupun di chat ataupun di forum itu ada beberapa kendala, baik yang belum bisa login ataupun terkait dengan belum familiarnya penggunaan video scribe. Nah, di sini kita mencoba memfasilitasi Bapak Ibu yang masih mengalami kendala, silakan kita bisa join gitu kan. Karena ini kan pembelajaran daring yang lebih ke arah kemandirian. Akan tetapi jika ada trouble, kita siap untuk membantu sama-sama. Kita sama-sama belajar. Tidak apa-apa untuk kegiatan malam ini, mudah-mudahan bisa dicicil sehingga besok tidak terlalu banyak gitu kan. Itu saja dari saya sementara untuk pembukaan ini. Mungkin Bu Etin ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Dilanjut saja Pak Dito, soalnya kalau makin banyak yang di ini, yang intinya nanti tidak tersampaikan. Ya, oke. Terima supaya kasih Bu lebih Etin. efektif. Ya, oke. Jadi pertama ini saya sampaikan terkait dengan ini dulu ya, tagihan storyline untuk kelas kita itu masih ada yang belum terkumpulkan. Sebentar. Itu baru 32, masih 8 lagi. Nah, di sini kebetulan ada Pak Uung ya. Halo Pak Uung. Halo Pak Uung. Pak Uung. Iya Pak, halo Pak. Ya, Salam Pak, Pak. saya Pak. Ya ini Pak, tugas Bapak yang storyline belum ada Pak, belum ada isinya. Nah ini belum ada isinya. Iya, ini Pak masih kosong Pak. Padahal sudah tak kirim tadi. Ya, silakan nanti dicoba lagi Pak ya, diupload dulu kemudian disubmit. Ini Pak Uung dan Saya, Pak. Dan Saya juga belum. Bu Yenti. Dan Bu Yenti silakan diunggah kembali ya tugasnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengunggah tugas, silakan mulai mengunggah kembali. Nah, nanti saya dengan Bu Etin, apabila masih ada peserta yang belum mengumpulkan, nanti untuk waktu pengumpulannya akan kita perpanjang. Harapan kami Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran ini. Amin, amin, amin. Oke, selanjutnya kita bacakan terkait dengan di sini yang mengalami susah login siapa saja? Saya Pak Uung Pak. Pak Uung, ya boleh. Jadi saya coba Pak Uung nanti
kita share Pak ya. Iya Pak. Nanti Oh, mungkin pinjam laptop, nggak support laptop saya Pak mungkin. Oh, mungkin karena nggak support. Itu kan di persyaratan di plat itu kan sudah ada Pak. Ya nanti solusinya Bapak coba pinjem atau gimana gitu kan supaya Ya, pinjam Pak. ya gitu ya. Nanti permasalahannya di spek laptop. Itu Pak Ung ya. Iya Pak. Ya, nanti mungkin selanjutnya mungkin entah besok atau kapan lah Bapak pinjaman laptop supaya bisa menyelesaikan materi pembuatan video pembelajaran ini. Iya, siap Pak. Iya, siap. Ya, oke. Selain Pak Uung, siapa lagi? Masih mencoba, Pak. Yes, ini kalau dari list itu Pak Bukri sudah hadir. Bu Nur Faiza. Bu Tri Wahyuni. Bu Tri tadi ada ya? Iya Pak, ada. Ya. Sudah bisa Bu ya? Belum Pak, nggak bisa login tetap aja. Saya sudah nyoba 4 kali untuk install ulang. Yang awalnya saya uninstall gitu. Saya masuk lewat aplikasinya nggak bisa. Saya coba masuk lewat browser dengan loginnya juga nggak mau. Jadi ada tulisan apa ini ya depannya? Kemarin saya ini tuh. Ya, oke. Ibu sekarang lagi ini ya, lagi sambil connect video Skype-nya. Iya, ini lagi nyoba lagi gitu, penasaran kok nggak bisa kenapa. Ya. Ibu sudah menginstal ya. Coba sambil Bapak Ibu yang lain mohon sabar gitu kan, kita sama-sama mengatasi kendala yang ada. Harapannya kita satu kelas ini, 2 kelas ya, kelas A dan B bisa sama-sama menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran ini. Jadi saya mohon izin, saya share screen Bu Tri, nanti coba ikuti Bu ya. Oke, siap. Sambil langkah-langkahnya. Oke, jadi kita buka 2 tab Bu ya. Satu yang video scribe. Iya. Dan yang satu yang email 10 menit itu ya. Iya. Oke, kita sudah buka 2. Kita klik free trial. Sudah. Oke, sebentar sambil saya mengabsen siapa lagi. Bu Aryani ada? Pak Uung sudah. Bu Yanuar Evi. Bu Anggriani. Bu Linawati. Sudah bisa Pak, saya Pak. Oh, Bu Yanuar Evi sudah bisa. Oh, sudah. Oke, berarti ini sebentar Bu Lina ini baru masuk. Halo Bu Lina. Bu Lina. Halo Bu Lina. Bu Lina. Ya oke, kita lanjutkan aja. Mudah-mudahan Bu Lina bisa mengikuti karena di sini kan yang belum ini ya. Iya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Klik trial ya. Ya. Bu Lina, aku masuk langsung disebutnya. Ya, Bu Lina sudah bisa belum Bu? Loginnya? Halo. Oke. Mulai ketinggalan. Ya, oke Bu Lina dan rekan Bapak Ibu yang lainnya, kita coba sama-sama membuat akun video scribe. Jadi tadi pertama kita masuk ke video scribe-nya, kemudian klik free trial. Di sini kan ada identitasnya, misalnya yang tidak bisa tadi
Bu Tri ya? Ada bentar. Ya, misal ini kan Sudah. ya. Kemudian ini kan diminta nama depan, nama belakang, kemudian alamat emailnya. Nah, emailnya kita ambil dari sini, kita copy, kemudian kita paste di sini, klik kanan, atau langsung Ctrl V. Nah, ini kan konfirmasi, silahkan klik kanan, kemudian paste atau Ctrl V. Nah, passwordnya silakan Bapak Ibu buat masing-masing ya. Misalnya Bu Tri, ini misal contoh ya. Sambil kelihatan. Ini kan yang diminta itu 10 karakter ya, huruf besar, huruf kecil, dan juga ada nomor. Nah, misalnya passwordnya ini, kemudian klik agree. Nah, di sini kan sudah memenuhi syarat, misalnya kurang dari yang diinginkan, maka di sini warnanya akan merah. Nah, ini berarti password yang diminta sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh VideoScribe. Kemudian klik persetujuannya, kemudian klik create your free account. Sudah, Bu Tri? Sudah, Pak. Sudah. Bu Lina? Bu Lina? Oke, kita lanjutkan. Create free account. Nah, di sini ternyata ada yang salah. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Saya copy dulu ya passwordnya, jangan lupa. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita buka VideoScribe-nya. Nah, di sini ini kan diminta email dan juga passwordnya. Emailnya kita ambil dari yang tadi. Saya copy ini dulu ya passwordnya. Kemudian emailnya ini kita copy. Kita paste di sini. Kemudian klik login. Nah, ini sudah bisa, Bu. Seperti ini ya. Ini kalau ada seperti ini langsung klik OK saja. Gimana Bu Tri, sudah bisa? Tadi aku nggak pakai tahapan itu, Pak. Langsung install yang kayak di di LMS itu. Jadi yang tahapan install langsung. Oh, seperti ini ya. Ini kan ada pilihan install ya. Nah, ini ya. Yeah.
Nah, ini kan download dulu. Ya, saya pakai itu. Ya, setelah di-download itu sebenarnya aplikasinya sudah ada, Bu. Sama yang saya gunakan itu setelah di-download kemudian Ibu buka aplikasinya atau bisa cari di sini misalnya nama filenya itu kan VideoScribe ya. Ya. Nah, nanti muncul kemudian tadi diminta login lagi. Oh gitu, ya. Ya. Nah, coba passwordnya kalau misalnya yang punya Ibu gagal, ini saya share passwordnya Bu ya, yang barusan kita buat. Udah kelihatan Bu? Atau misalnya di foto dulu, silahkan nanti bisa Ibu pakai gitu kan. Ini juga masa aktifnya kan 7 hari. 7 hari. Ya. Ya, itu Bu ya. Iya, iya Pak, ya. Ya, sambil dicoba. Bu Lina. Halo Bu Lina. Oke, selain Bu Tri, di sini yang mengalami kendala susah masuk gimana atau susah login ke Webex, Sparkle, VideoScribe, ada lagi? Oke, mudah-mudahan kita sambil nunggu Bu Tri, yang lainnya sudah bisa masuk selain Bu Tri, Pak Uung, dan Bu Lina. Yang lainnya mudah-mudahan sudah bisa masuk dan sudah bisa mengeksplor VideoScribe-nya. Nah, apabila Bapak Ibu yang sudah, tadi kan hari apa itu, sempat ada yang mengirim yang dari Pak Nur Eko atau siapa ya, silakan aja Ibu pakai kalau misalnya mau menggunakan yang sudah crack-crackan lah. Sehingga tulisan trialnya tidak ada, silakan itu masing-masing. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah bisa login, kami berharap sudah mulai menggunakan VideoScribe. Pak Ponco sampai seperti ini Pak Ponco? Ya, Pak. Sebentar. Sudah sampai. Itu kemarin sudah terpasang tapi nggak mau gerak. Nggak mau update ini sebelum kemarin ini. Ya, oh Bapak pakai yang ini ya, pakai yang dari bukan dari online Pak ya, bukan. Langsung download itu Pak Ponco, langsung install gitu. Nggak pakai 10 menit itu Pak Ponco. Sebentar nggak kelihatan. Udah terinstall. Ya, Bapak klik yang Sparkle VideoScribe itu, Pak Uung. Iya, Pak Ponco. Nggak pakai 10 menit berarti nggak apa-apa Pak Ponco. Nggak apa-apa Pak. Pakai email punya Bapak juga silakan. Ya, nanti Bapak tinggal masuk, kemudian silakan dilanjutkan. Nah, di sini mudah-mudahan selain Pak Uung, tadi mudah-mudahan nanti segera menyusul untuk bisa masuk ke VideoScribe, termasuk Bu Lina dan juga Bu Tri dan yang lainnya. Oke, terkait dengan login ada lagi? Ini mohon maaf Pak Ponco, ini ada tulisannya gini nih, nggak bisa loginnya. To use offline mode, you must first login online with remember me selected. Dari kemarin kayak gini terus itu. Sebentar ya. Gimana? Jadi ada tanda ini. Seperti apa, Bu? Ini Pak. Oke, sebenarnya tampilannya sudah sama. Bu Etin mungkin bisa bantu Bu. Screen saja. Ya, Bu Etin ini nggak bisa share screen, hanya ada host aja. Oh. Iya, karena ini free. Yang kita gunakan yang free Bu, yang license-nya kan sudah nggak kita pakai lagi.
Sudah ditutup ya. Iya. Kita coba yang pakai Zoom. Mudah-mudahan lebih lancar gitu kan, karena Webex lumayan berat juga. Oh, itu yang tampilannya masih seperti yang kemarin ya, Bu? Iya, Bu Etin kayak gini terus saya bingung. Iya. Ini sudah 3 email temporari yang sudah saya gunakan, tapi juga tetap kayak gini. Yang kemarin saya WA apa, Dito? Yang di share WA-nya itu. Bentar ya, saya cek WA-nya. Oh, kalau mau uninstall gimana? Pak Bonjo, untuk uninstall, aduh, Pak Bonjo. Iya Bu, iya Pak. Untuk uninstall gimana Pak Bonjo Ya caranya nggak Pak? apa-apa Bu. Iya, saya Dito Pak. Ya, gimana Pak? Oh Pak Dito, Pak Ya. Dito. Untuk uninstall gimana Pak Dito? Ya. Windows 10. Ya. Windows 10 uninstall gimana? Bapak klik di ini aja Pak, di pojok kiri ini kan ada gambar kotak 4. Klik pojok kiri kotak 4, nggih. Ya. Nah, sebelahnya ini kan ada kotak putih ya. Di Bapak ada nggak sebelahnya kotak 4 ini, sebelahnya yang search gambar loop? Ada nggak? Mau uninstall ini Pak? Uninstall. Ya, cari uninstall. Uninstall program. Uninstall program. Kemudian cari yang Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe. Uninstallnya itu Pak Bonjo mencarinya susah ini. Ya, Bapak dari kontrol panel ya. Kalau kontrol panel itu... Oh, kontrol panelnya. Ya, masuk dari kontrol panel. Sudah Pak? Oke, masuk. Kontrol panel, sudah. kemudian pilih program. Di program ini ada tulisan uninstall program ya. Program uninstall nggih. Nggih, Pak. Nah, ini uninstall program. Pak Uung. Aplikasi uninstall. Ya, ini seperti ini, Pak. Ini sudah seperti ini, Pak. Windows 10 ya, Pak? Windows 10 Ya. tempat saya, Pak. Sama, Pak. Seperti ini sudah, Pak. Ini kan kontrol panel. Dalamnya ada program dan uninstall. Aplikasi. Pak, uninstall aplikasi. Ya, uninstall aplikasi. Aplikasi ya, Pak. Programnya Ya. ada. Ya, nggak apa-apa. Coba terus nanti cari yang ini, Oke. Pak. Yang Sparkle Video Scribe. Oh, nggih. Ada. Sparkle Video Script. Bentar, saya cari, Pak. S. Oh, nggih. Ya. Udah ketemu. Sudah, Pak Bonjo. Ya, Terima ya. kasih. Ya, silakan, Pak. Sama-sama. Pak Bonjo lagi. Maaf kok Pak Bonjo lagi. Pak Dito. Iya, nggak apa-apa, Pak. Do you want to allow to make change to your device? Yes. Oke. Bu Etin. Bu Etin. Mau apa yes ya? Ya. Halo, ya. Bu Etin, untuk sementara yang login mudah-mudahan lancar ya. Nanti sambil menunggu yang belum, kita lanjutkan lagi terkait dengan yang penugasan Bu Etin, yang storyline yang belum mungkin di sini pesertanya ada, mau diingatkan gitu. Motong, Pak Dito. Pak Dito montong. Ini bisa satu no, Pak Dito. Kalau uninstall, yes, Pak. Yes, terima kasih. Nggih. Yes. Oke, monggo.
Sambil saya ngecek yang WA yang Bu Putri. Ayo, sure. Yes. Jadi yang Support belum ini saya. ya, belum masuk tugas. Aku mau ngomong dari ya. Saya jam 1 sudah ngumpul tapi kok belum Ngumpul apa? Ya, Pak Uung, silakan diunggah kembali, Pak Uung, karena isinya kosong. Oke. Pak ambil laptop satu lagi. Oh iya, udah banyak laptopnya, Pak. Baik. Yang belum submit atau belum mengirim email, tugas itu ada 8 orang, termasuk 10 mungkin ya, sama yang tidak ada lampirannya. Itu Bu Anggraini, Pak Putri, Bu Hania, Pak Abdul Rokib, Pak Deden, terus Bu Syifa, Putri Wahyuni, sama Nafrizal. Ini nggak ada lampiran ininya, belum dikirim. Makannya udah. Mama. Boleh kalau udah ada. Anggapan. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan untuk tugas story lainnya ya. Nah, ini Bu Tri. Halo. Iya, Pak. Ya, Iya, Bu Tri, tampilannya seperti ini bukan, Bu ya? Kalau pas salah masuk ya? Enggak gitu, Pak. Tulisan yang merahnya enggak kayak gitu. Oh. Tulisan merahnya tadi apa ya? Waduh. Beda, Pak. Beda tulisan merahnya. Oh, ya udah, ya, oke. Enggak gitu. Iya. Yang tadi itu remember me itu loh. Mana ya? Ini yang Pak Dito, to use offline mode, you must first log in online with remember me selected. Itu ininya ya, berarti harus online dulu ini peringatannya untuk seperti itu. Nah, sekarang kan Ibu online ya? Ibu sudah coba yang Online, itu Pak. Sudah lewat online, sudah saya cek. Sudah coba ini browser. Masuk webnya dulu, udah gitu. Iya, masuk browsernya dulu, udah gitu masuk ke aplikasinya, loginnya jadi 2 kali. Sudah saya coba lewat itu, webnya, itu nanti saya dialihkan masuk ke Sparkle. Iya, itu sudah saya coba. Pada akhirnya nanti saya masukkan di Sparkle gitu, Bu. Jadi muter lagi gitu. Saya bingung nyari laman buat ngerjakannya itu enggak ada. Jadi cuma muter-muter di situ aja gitu. Ya. Tapi sudah login, Bu, di sama Sparkle-nya. Iya, bisa login tapi di Sparkle-nya. Iya, halo. Iya, nah setelah login di Sparkle, Ibu buka aplikasi yang sudah terinstalnya, kemudian login lagi di sana. Bisa nggak, Bu? Diakalin seperti itu? Nggak bisa, Bu. Jadi saya kemarin udah coba masuk di login Sparkle itu bisa. Tapi saya balik lagi ke luar aplikasi untuk login situ. Dia nggak mau video gitu. slide-nya? Iya, kayak tampilan merah tadi gitu. Di Sparkle-nya ini oke. Jadi misalnya kayak di profil ini ada settingan dan sebagainya, itu saya bisa lihat nama saya, password saya ini, email saya bisa gitu. Tapi nggak tahu ini caranya masuk di itunya gimana. Ya, oke, nanti kita coba besok ya, Putri. Kita coba pakai ya. ini. Ibu nanti coba download TeamViewer, Bu ya. Nanti saya coba kontrol dari
dari laptop saya, laptop Ibu saya kontrol dari laptop saya untuk untuk menginstalnya ya. Nanti kita kita janjian waktunya. Gitu Bu Tri ya. Oke, siap. Ya, mungkin Iya, Pak, setelah ya. Jumatan nah. Kurang lebih atau Oke, setelah nanti siap. kita kegiatan yang pagi itu selesai nanti kita coba untuk yang tim viewer itu Bu ya. Nanti sementara Ibu download tim viewer, nanti saya juga gunakan, nanti kita samakan nomor serinya. Gitu Bu Tri ya. Oke. Ya. Oke. Oke Bapak Ibu, terkait login mudah-mudahan satu demi satu kita bisa menyelesaikannya. Harapan kami ya, karena untuk masuk di VideoScribe ini kan kuncinya kita harus bisa masuk ke aplikasinya dulu ya. Kalau storyline sudah jadi, kita tidak bisa masuk ke aplikasinya, maka kita tidak bisa membuat media pembelajaran menggunakan VideoScribe ini. Oke Bapak Ibu, untuk kaitannya dengan login, mudah-mudahan sementara kita akhiri dulu ya. Begitu? Sebentar Ibu, mohon maaf. Ibu Ya. Tri, boleh tanya itu RAM laptopnya berapa giga? Halo Ibu Tri? Halo, iya. Apa ya Bu ya? Saya lupa. Ini saya pakai Lenovo yang tipe IdeaPad S210. Saya lupa berapa RAM-nya. IdeaPad 3 IdeaPad S210, Pak. Spesifikasi. Bu Etin, kalau misalnya saya browsing ini RAM-nya 2 GB sampai 4 GB ya, antara itu. Berarti misalnya minimal itu 2 GB. Prosesornya itu Celeron. Itu Bu. Ya kok. Berarti harus dicek ini ya, kepastian itu berapa giganya mungkin. Takutnya memang di bawah 4 giga. Ya, itu perlu dicek dulu gitu, karena kan persyaratannya 4 GB Bu Etin ya. Nanti itu mungkin bisa ini aja lah sama Pak Dito dilipat. Ya, oke, boleh ya. nanti. Ya. Dilipat. Sekalian ngecek itunya juga mungkin yang pertama speknya dulu harus dilihat, kemudian kalau memang speknya mendukung, tapi masih tampilannya seperti itu, mungkin itu PR buat kami untuk mencari tahu permasalahannya di mana. Seperti itu mungkin Bu Tri, Pak Dito, itu mungkin tambahannya. Ya, oke, terima kasih Bu Etin. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya ingatkan lagi, yang belum mengirimkan storyline, nanti tolong dikirim. Kalau misalnya ada perbaikan, silakan dikirimkan kembali, tidak perlu dihapus yang sebelumnya, ditambahkan, kemudian di belakangnya dikasih revisi gitu kan, agar kita tahu proses perbedaannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk kegiatan kita kali ini. Terkait dengan kendala satu login, sebagian mungkin sudah berhasil, sebagian belum, nanti masih PR buat kami ya. Begitu juga yang masih belum seperti Bu Tri. Selanjutnya kita diskusi saja terkait dengan permasalahan yang Bapak Ibu alami dalam membuat VideoScribe. Ya, silakan siapa dulu? Yang rumus matematika? Ada enggak?
Halo, iya. Silakan Bu Evi. Ya, Bu Evi. Pak, untuk pengisian suara itu apa bisa per halaman apa memang harus langsung gitu, Pak? Ya, ya Pak, halo. Ya, silakan Bu. Untuk pengisian suaranya itu loh Pak, apa memang harus langsung seperti itu Pak? Misalkan mulai awal sampai akhir kita sambil baca storyline gitu, harus seperti itu, nggak bisa hentikan tiap, misalkan ini mau dihentikan itu bisa nggak gitu? Ya, oke, Bu Evi. Jadi tekniknya kalau untuk penggunaan video scribe ini, Ibu buat dulu sesuai dengan storyline-nya. Nah, setelah sudah selesai, nah nanti itu kan di play ya, kita play. Nah, Ibu coba membaca narasi yang sudah dibuat, disesuaikan kan? Nah, direkam. Cocok nggak? Kalau tidak cocok nanti di video scribe-nya itu ditambahkan waktunya dan sebagainya gitu kan. Gitu tekniknya. Jadi selesaikan dulu. Selesaikan dulu semua alur ceritanya itu. Kalau sudah, kemudian baru Ibu memplaynya, menjalankan animasinya sambil Ibu mengucapkan narasinya gitu kan. Iya. Pas nggak, kalau belum pas, mana yang ditambahkan, terus dievaluasi seperti itu. Gitu. Jadi misalkan tidak pas, nanti diganti yang bawahnya waktunya itu ya Pak ya berarti? Ya, misalnya tidak pas, Ibu sementara misalnya belum merekam di video scribe, Ibu dari HP dulu kan, coba ini kan. Kalau di HP kan bisa kita bisa melihat lagi dan sebagainya. Nah gitu. Gitu Bu Evi ya. Iya Pak. Berarti nggak persis dengan storyline nggak apa-apa ya Pak waktunya? Nggak apa-apa. Tambah 2 nanti bisa dikirimkan kembali di pengumpulan tugas 2. Nanti kan pengumpulan tugas 2 yang diunggah itu kan dokumennya Bu, yang berisi link video yang sudah diupload di YouTube. Ada alamat YouTube-nya dan juga nanti tambahkan saja storyline-nya yang baru gitu kan. Oh ya Pak. Ya gitu ya. Yang storyline yang sudah dikirim nggak apa-apa. Karena wajar biasanya seperti itu, antara rencana yang dibuat terus kemudian pas pelaksanaan ada perubahan gitu kan. Ya. Gitu ya. Jadi nanti begitu juga Bapak Ibu yang lain yang misalnya ada perubahan setelah membuat video scribe-nya, silakan nanti storyline-nya dikirim bersamaan dengan tugas 2 di tugas 2. Gitu Bu Evi ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Hanifah, Bu Hanifah, ya silakan Bu. Ya, makasih Pak. Ini saya kan matematika ya Pak ya. Ya. Itu penulisan equation itu bisa nggak di situ Pak? Karena untuk rumus untuk itu pada tabel penulisan itu saya masih belum bisa menuliskan bentuk equation. Oh ya, boleh Bu. Nanti saya praktekkan ya ini bagaimana yang kaitannya dengan huruf matematika ya. Iya. Yang biasanya kami yang seser ya. Iya. Iya, makasih Pak. Ya, oke. Oke, jadi Bapak Ibu, saya biasanya ini kan video scribe itu kan lebih ke arah gambar. Iya. Jadi gambar ataupun video. Nah, ini saya share, saya biasanya menggunakan ini aplikasi Inkscape. Nanti Ibu bisa download. Sempat saya kirim juga linknya ya, di mana itu ada yang bertanya itu. Inkscape. Seperti ini Bu, di atas ini tulisannya ya. Nah nanti Ibu membuat persamaan matematikanya. Misalnya X sama dengan A tambah B
kuadrat gitu Bu ya, misal ya. Seperti itu Bu? Iya, misalkan gitu. Ya. Kuadrat. Kita klik di sini. Sebentar sedikit loading. Oke, nah ini kan kita sudah buat persamaan matematika A sama dengan X sama dengan A plus B kuadrat. Nah, setelah kita buat, kemudian klik berkas, kemudian ekspor, sebentar agak kendala ini, sebelah sini. Ini Bu ya, jadi ekspor, kemudian kita pilih lokasinya. Saya simpan di sini aja, di musik. Kemudian saya buat persamaan. Nah ini sudah saya simpan dalam bentuk PNG, kemudian ekspor. Itu ya, jadi kemudian saya buka Sparkle-nya, saya ganti sharing Sparkle. Nah ini misalnya saya mau menambahkan tadi ya, jadi klik add new image, kemudian panah yang di bawah ini, saya pilih yang persamaan tadi Bu ya, ini X sama dengan A plus B kuadrat. Nah ini, seperti ini Bu. Ya, bentuknya arsir ya. Atau kita bisa pilih scan. 12 atau 13? 13 apa? 13. Nah, ini seperti ini. Cuma ini gambarnya dari sedikit mengacak ya untuk menulisnya. Oke, itu Bu Heni ya. Iya. Ini tadi gunakan aplikasi apa, Pak? Untuk nuliskan ini? Inkscape, Bu. Saya ketik di chat ya. Oh iya Pak, iya. Nanti Bapak Ibu yang mau membuat aplikasi rumus matematika dan sebagainya itu bisa gitu kan, nanti termasuk misalnya grafik, nanti gambar dulu gambar grafiknya di sini, kemudian baru diekspor seperti tadi caranya. Sebentar. Itu nanti metrik, integral juga ada semua ya Pak ya di situ. Ini kan aplikasinya seperti kertas bergambar Bu. Jadi misalnya dibuat integral, tinggal buat garis koordinatnya misalnya gitu kan, tinggal dibuat. Nah contohnya misalnya apa ya, integral tinggal ini kan pensilnya itu bebas gitu Bu. Jadi cuma kan karena digital ya, jadi kita harus mengklik, kecuali Ibu punya pen tool itu kan enak, bisa digambar sesuai dengan yang kita, ya gitu. Sebentar chatnya. Nah itu Bu, alamat ininya ya, Inkscape atau saya share. Nah di sini Bu, downloadnya ini gratis Bu. Ini ya, Inkscape org.
Nah, nanti silakan disesuaikan dengan laptopnya. Misalnya menggunakan Windows, ya klik Windows kan. Klik di sini. Kemudian di download ini ada 32, ada 64 bit. Jadi nanti disesuaikan dengan laptop Bapak Ibu. Kalau saya yang 64, jadi saya klik yang 64, nanti otomatis download kemudian diinstal. Ini gratis. Jadi open source ya. Itu Bu Heni. Inkscape. Iya. Iya ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum Mbak Dito. Ya, gimana Bu? Ya, Bu Sri. Sri Utami, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, mungkin untuk Bu Heni. Bu Heni kayaknya sudah mulai mengerjakan video pembelajaran ya Pak. Ya. Nah, ini tadi saya mencoba mempelajari tutorialnya juga. Kita mulai mencoba membuat, Pak, ini kita masih kesulitan. Mungkin dari Pak Dito ada tutorial lagi, Pak, terkait dengan itu. Ya. Tadi saya coba untuk membuat kayak judul-judulnya itu juga belum berhasil. Seperti itu. Mungkin Pak Dito bisa memberikan langkah-langkah dari awal seperti tadi Bapak menjelaskan terkait login tadi sangat jelas sekali, walaupun saya sudah seperti itu. Tapi ternyata setelah masuk di pembuatan videonya merasa kesulitan. Mohon maaf Pak, terima kasih. Ya, oke, Bu Sri. Oke, saya coba ya. Kita buat dari judul dulu, misalnya gitu ya. Ya, betul Pak. Oke, ini yang ada saya hapus dulu. Nah, ini kan halaman baru ya. Atau mulai dari awal ya. Sebentar, close. Ini sudah masuk. Kemudian Bapak Ibu klik create a new scribe. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti misalnya Ibu mau membuat judul dulu. Klik ini ya, klik yang huruf T besar, T kecil, atau add new text. Ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada pilihan jenis huruf yang mau digunakan. Ini silakan sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya saya pilih Popin, terus ininya mau warna hitam, tebal dan sebagainya, silakan dipilih. Kemudian atau bisa klik jenis font yang lainnya. Nah, ini untuk rata kiri, rata tengah atau rata samping dan juga warna untuk teksnya tersebut. Misalnya saya kasih judul fotosintesis ya. Misal ya, saya kasih fotosintesis tumbuhan. Saya beri warna 2, 1 hitam, 1 hijau. Tulisannya saya beri bold. Gitu Bu ya. Bu Sri? Ya, Pak. Bisa ngikuti Bu ya? Ya, mengikuti Pak. Ya, oke. Kemudian kita klik checklist ini ya, pojok kanan bawah. Nah, di sini sudah ada tulisannya fotosintesis. Kemudian, misalnya kita mau memasukkan logo, tadi logo sekolah. Kita klik yang di sini, yang add new image, yang gambar gunung. Kemudian, kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini, misalnya kayak panah, bangunan, dan sebagainya.
Nah, karena logo, maka gambar-gambar yang di sini tidak tersedia, maka kita harus mengunggahnya dulu atau mengimpornya dulu dari komputer yang sudah kita unduh dari file yang sudah kita miliki. Klik impor, kemudian cari Aku ya kok ora WA sih. gambarnya. Nah, misalnya logo Tutuli Handayani, klik filenya, kemudian open. Oh, ya, sambil taruh depan dong. Ya, sarapan dulu. Kon gawakne lek kene pas tuku. Oke. Kita tunggu proses impor. Nah, ini sudah ada. Kita cek untuk memplaynya. Nah, nanti gambarnya seperti ini, diarsir. Kalau mau Oh iya ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Iya, sebentar. Misalnya move in, maka tampilannya seperti ini, seperti menggeser logonya itu dengan menggunakan tangan, atau bisa juga fade in. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Nanti ini silakan sesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Nah, tadi kita kan draw, kita pilih, tadi kan reveal, kemudian kita pilih yang sketch. Jadi seperti di gambar gitu kan. Ini prosesnya butuh waktu yang agak lama ya, tapi ini bisa dipercepat juga. Itu nanti kreasi masing-masing disesuaikan dengan selera. Misalnya saya pakai yang ini, oke, fade in, kemudian klik yang checklist ini ya. Oke, ini kan gambarnya besar sekali ya. Ibu bisa perkecil dengan mengklik pojoknya, baik atas ataupun bawah, silakan. Saya klik yang atas, kita tarik ke tengah, atau bisa juga yang sini, yang bawah juga bisa, silakan. Nah, kemudian ini misalnya logonya mau taruh di pinggir sebelah kiri, maka tinggal di drag aja, diklik, kemudian digeser. Misalnya mau memutarnya, maka di sini kan setelah kita klik gambarnya, di sini ada gambar untuk memutarnya. Nah, bisa diputar ke kanan ataupun ke kiri. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan grafik juga silakan. Karena grafik ini kan jarang kita gunakan ya. Kalau mau menambahkan grafik boleh nanti. Nah, ini tampilannya. Nah, kita coba melihat durasinya. Nah, di sini ini kan yang untuk tulisan fotosintesis itu durasinya 5,7 detik. Kemudian untuk yang logo ini 15 detik. Kita coba play dulu satu persatu. Nah, ini kan tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya kita mau merubah waktunya, ini kan tadi cukup lama 15 detik ya. Kita klik di sini, klik 2 kali. Bisa klik 2 kali di logonya. Klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diatur kembali. Ini waktunya kan tadi 8,5. Kita kurangi menjadi, misalnya menjadi 4 detik. Waktu delay-nya, transmisinya, silakan disesuaikan, termasuk pengaturan lainnya. Kemudian klik OK. Maka total durasinya dari tadi dari 15 menjadi 11. Kita coba play kembali.
Oh, dari sini. Sebentar. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tadi kan tampilannya tulisan dulu, kemudian menggabung Tuturi Handayani, kemudian mengecil kembali. Nah, ini perlunya penggunaan kamera. Jadi di sini tadi kan kita ini kan kameranya lebih ke fokus terhadap tulisan atau teks yang kita buat. Nah, bagaimana supaya tampilannya itu tetap satu frame antara tulisan dengan gambarnya. Jadi dari keduanya ini kita klik shift ya, klik shift kemudian klik dua-duanya. Jadi gambar ke satu, kedua ataupun ketiga, kemudian diklik, pilih yang gambar ini. Set kamera to current position. Jadi gambar kameranya ini kita klik supaya tampilannya seperti yang kita lihat saat ini. Frame. Ya, sama frame ya. Nah, kita coba kita play. Nah, seperti ini. Kelihatan kan bedanya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan lebih fokus di sini. Nah, terakhir tadi ada proses memperbesar. Bentar, saya play lagi ya. Ini kan ada. Ini lihat, perhatikan di ending akhirnya. Ini kan sudah satu frame tadi udah. Nah, kan tetapi di ending akhir dia akan zoom, memperbesar lagi. Nah, itu bagaimana supaya mungkin misalnya seleranya tidak seperti ini gitu kan. Satu frame aja tetap tidak ada perubahan membesar ataupun mengecil. Itu caranya kita tadi play lagi. Kita hentikan dulu. Di sini tampilan, di sini kan ada tombol untuk berhenti. Tadi sebelumnya, sebentar. Nah, ini ada tombol berhenti, ada tombol berhenti sementara atau play. Nah, di sebelah kanan ini kan ada zoom at end. Nah, di sini yang mempengaruhi tadi zoom-nya itu di akhir dia membesar. Maka apabila kita inginnya itu tampilannya tetap seperti ini, tidak mengalami pembesaran di akhir sesinya, kita hilangkan checklistnya. Kita lihat perbedaannya ya. Biasa yang kita semua. Sebelum Mama lupa ingatan. Mama sangat membenci Lila. Nah, ini kan kelihatan bedanya bahwa dengan penggunaan tadi kamera dan zoom at end itu kan akan berbeda. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat teks, terus penggunaan kamera, menambahkan gambar. Nah, bagaimana kalau kita mau memindahkan gambar selanjutnya? Misalnya ini judul, kemudian alur cerita selanjutnya kita subbab misalnya atau subtopik. Kita geser aja. Ini kita klik di sini, kita geser ke atas ataupun ke bawah. Silakan. Misalnya ke atas. Harapannya halaman selanjutnya ini tampilan kita tidak terlihat yang sebelumnya. Kita geser aja ke atas. Kemudian kita mulai lagi ketik Tapi dulu Mama nggak mau. Mama sempat bilang. Misalnya klorofil. Sebentar lagi sudah akhir jalan dan perang dunia tidak bakal pecah. Bening pasti bakal benci sekali kan. Terus Sinetron. Nah, ini klorofil. Misalnya kita
Terus klorofil. Kemudian kita beri penjelasan. Tambah lagi. Itu masa lalu. Mama harus bisa menerima aku masa lalu bapak kamu. Seharusnya saya menerima masa lalu bapak kamu. Sukaan. Seharusnya aku menerima nih gedek nanti anu nih. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Belum berhasil. Warnanya gitu kan, menggunakan variasi warna. Sebentar ini saya hide dulu, saya mute. Oke, ini Bapak Ibu. Seperti itu, Mbak. Nah, ini kan terlalu panjang, maka kita bisa memperkecilnya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau menurunkan? Jadi kita ini kan misalnya kita mau 2 baris, ini kan baru 1 baris. Kita klik aja 2 kali, kemudian edit text. Kita enter di prosesnya. Kemudian klik OK. Nah, maka otomatis teksnya akan ada di bawah. Nah, kita coba play kembali. Dari awal. Emang bener kan? Kenyataannya begitu. Semoga benar. Lagian Mbak Lila itu memang. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini sudah jadi, misal itu sudah jadi. Kalau mau memang dia berdua LPSK, tapi itu dulu. Tambahkan lagi. Mantan, tapi dia lagi. Gede. Silakan tambahkan lagi aset-aset lainnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, misal ini sudah selesai sampai akhir, sampai penutup, kita mau menambahkan background. Di sini ada gambar not lagu, scribe musik. Kemudian kita pilih sesuai dengan selera kita. Misalnya kita coba play dulu. Misal kita pakai yang ini gitu kan. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik OK, checklist. Kita coba, kita play. Nah, ini kan sudah ada background musiknya. Nah, itu. Ini untuk menambahkan background. Kemudian apabila Bapak Ibu mau menambahkan narasinya tadi ya, itu klik di sini, voice over. Bisa kita langsung merekam di sini, tapi saran saya mending tidak direkam langsung dari sini. Bapak Ibu merekam dulu dari HP misalnya kan. Nanti misalnya filenya itu sudah ada di HP, kemudian kita transfer ke komputer, maka kita mengunggah filenya tersebut dengan klik yang panah bawah ini, kita pilih lokasi tempat penyimpanan filenya. Karena saya nggak ada, nanti klik OK, open. Kalau sudah fix ya. Jadi kemudian klik checklist ini. Maka nanti suaranya akan masuk. Jadi teknik rekaman suara ini, Bapak Ibu, saya sarankan menggunakan apa saja. Nah, contohnya itu kita memplay, kemudian kita sambil membaca
storyline yang sudah kita buat sudah sesuai belum gitu kan? Misalnya foto sintesis tumbuhan. Klorofil merupakan bla 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 dan seterusnya gitu kan, nanti sesuaikan teksnya. Kalau misalnya terlalu lama, maka bisa dipercepat tampilan di sini. Di sini kan ada tampilan apa? Ada waktu dan juga pengucapan dari narasi yang kita buat. Nanti kita atur di sini. Tadi klik dua kali di sini, maka akan muncul waktunya. Kita bisa persingkat. Kalau gitu sekalian nih, saya juga mau numpang ke toilet. Gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Saya tanya Pak. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya. Saya mau tanya, mungkin nanti banyak sekali pertanyaan saya, tapi sudah banyak terjawab saya Bu Sri Utami tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya pikirkan ternyata sudah terjawab di situ, tapi ada satu mungkin bisa diulas kembali Pak untuk membuat istilahnya supaya dua tampilan itu bisa jadi satu frame lagi. Kemudian ya. Halo, iya Bu Dia. Halo. Halo ya Bu Dia. Oke, Bapak Ibu, tadi pertanyaannya salah satunya itu tadi mengulang bagaimana membuat dua ini menjadi satu frame. Nah ini kan kelihatan klorofil dulu, kemudian baru tulisan zat hijau daun. Yang klorofilnya mengecil. Nah misalnya kita inginnya itu tampilannya seperti ini. Tidak klorofil dulu membesar gitu kan, kemudian mengecil, terus diikuti dengan yang penjelasannya. Itu caranya dengan klik yang tadi, yang pertama dan yang kedua. Atau misalnya ada 3, silakan 3. Klik 1, kemudian klik shift. Iya. Tekan shift, kemudian klik gambar sisanya gitu kan, yang akan kita jadikan satu frame. Ya. Kemudian kita klik yang kamera ini. Kamera terchecklist. Kamera. Oh iya Pak, ya siap. Nah kita play yang ini, yang klorofil. Nah ini kan tidak membesar dulu terus mengecil kan, masih frame-nya tetap tidak berubah. Itu Bu ya. Nah ini ya. Terus bagaimana sebaliknya? Oh, ternyata saya lebih suka yang awal misalnya gitu kan. Selain bisa undo, kita juga bisa memutuskan hubungan antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, di sini kan di sini kan ada yang kamera silang ini. Oh, kamera silang. Iya, Pak. Jadi kita bisa memutuskan hubungan di antara kedua saudara ini. Nah, ini kan balik lagi klorofil baru gitu Bu Diah ya. Iya, Pak. Satu lagi Pak Budi. Itu kan sudah ada rangkaian yang di bawah tadi, sudah ada rangkaian mungkin yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Itu bisa enggak taruhlah kok setelah kita play untuk tampilan ketiga kok masih belum cocok, apakah kita kembali lagi diedit, itu apa bisa dilakukan? Apa seperti bisa. tadi? Misalnya saya ini kan sudah 2, 3, 4 ini ya. Iya. Ya. Misalnya saya mau yang fotosintesis, kita klik aja di sini. Nah, otomatis kita balik ke fotosintesis, nanti kita edit, klik 2 kali di sini, kita ganti teksnya, edit, bla 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 gitu kan, bisa. Misal gitu kan, itu bisa langsung. Nah ini kan terlalu besar, kita perkecil. Yang sudah, itu bisa kita edit. Nah nanti misalnya Bapak Ibu belum selesai, maka belum selesai finish gitu kan, belum sampai selesai karena ada kegiatan lain
atau mungkin sudah terlalu malam kalau mengerjakan sekarang, kita simpen dulu. Klik gambar disket ini, klik save, namanya apa? Kemudian karena apa? Saya belum pernah buat apa? Filenya, create dulu. Oke. Kemudian klik checklist. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu mau ngebuka lagi, bisa langsung apa? Pada saat tampilan awal itu kita bisa langsung masuk ke file yang sudah kita buat. Misalnya kita kembali lagi, nah di sini. Ini kan satu file yang sudah kita buat, nanti setelah masuk, pertama akan muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk meneruskan kembali pekerjaan yang belum selesai kemarin. Nah ini sudah masuk lagi seperti ini. Itu misalnya sudah selesai semua, tugas kita kan salah satunya merubahnya menjadi video, kemudian kita unggah di YouTube. Nah silakan Bapak Ibu di sini klik yang gambar apa 3 titik yang terhubung ini. Iya. Kita klik di sini, kemudian kita download video. Kalau misalnya mau bentuk lain silakan. Tapi saya sarankan yang ini yang video, kita unduh. Ini kan formatnya apa? Kita pilih silakan, boleh AVI juga boleh, atau WMV juga silakan. Kemudian ukurannya ini silakan disesuaikan, frame rate-nya itu apa? Kecepatannya, kemudian kita simpan. Nah, ini yang cukup lama, renderingnya ini lumayan lama, semakin banyak file yang kita masukkan, maka proses renderingnya ini akan semakin lama dan juga dipengaruhi oleh spek komputer juga. Kalau spek komputernya bagus, maka proses rendering akan lebih cepat juga. Selain itu juga, semakin banyak aset gambar, maka proses rendering akan cukup lama juga. Sehingga proses rendering ini apabila filenya banyak, bisa ditunggu dulu gitu, kita sambil mengerjakan yang lain dan sebagainya. Karena kita yang hanya membuat berapa 25 detik ini lumayan lama kan. Padahal gambarnya hanya ada gambar Tutwuri Handayani. Logo pendidikan, yang lainnya teks aja cukup lama gitu kan. Jadi butuh waktu untuk proses rendering ini yang cukup lama. Itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Halo, sudah cukup Bu Dia. Pak, terima kasih. Ya sudah cukup Pak, terima kasih atas informasi. Ya, mudah-mudahan cukup Saya jelas. mau tanya Pak. Ya, silakan Bu. Iya, tadi kan saya bikin storyline-nya mengikuti yang sudah ada ya Pak. Ya. Dan itu yang narasi voice over-nya itu saya pakai YouTube Audio Library, nggak ngerti saya itu sebetulnya itu gimana ya. Tadi kan Bapak musiknya latarnya tinggal klik di sini ya, bukan ngambil dari YouTube. Saya makan belum coba. Jadi saya takutnya itu nanti gimana. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang storyline itu kan itu kan baru rencana. Nanti realnya silahkan dirubah lagi. Yang storyline-nya disesuaikan. Oh, gitu. Ya, sebenarnya bisa ngambil dari YouTube atau dari koleksi kita, atau setelah kita download dari tempat lain juga bisa, atau dari yang tersedia, yang tersedia di sini. Silakan itu selera masing-masing gitu kan, disesuaikan dengan tadi yang kemarin itu kan disampaikan sesuai dengan mau nada mau musiknya itu slow atau musik semangat atau apa kan sesuaikan dengan topik temanya sendiri gitu Bu ya. Jadi nggak apa-apa kalau diganti ya, nggak sesuai dengan storyline ya Pak? Nggak apa-apa, nanti buat storyline yang baru Bu, nanti diunggah di di tugas 2. Oh iya. Ya, gitu ya. Ya, masalahnya tadi saya coba juga buka YouTube Audio Library,
bingung juga nanti nguploadnya gimana. Ya, nggak apa-apa. Kesini. Disesuaikan, Bu. Tadi pas lihat Bapak pakai musik itu kalau lebih mudah. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ya, sambil menunggu Bu Yatin mungkin ada tambahan, Bu. Ya Pak, mau tanya Pak. Halo ya. Ini apa? Saya tadi sudah coba-coba. Ternyata kalau menyimak dari penjelasan Bapak tadi, untuk scene 1, scene 2, sampai scene seterusnya itu masih tetap dalam halaman sama ya Pak? Jadi langsung ke ataskan saja ininya. Iya, betul Bu. Ya gitu, iya. Saya coba simpennya satu-satu, makanya saya bingung. Kemarin nanya kan bagaimana cara menggabungkan berbagai video itu. Jadi pas setelah lihat penjelasan dari Bapak tadi mengerti ternyata memang tinggal kita edit, kita ke ataskan terus misalkan untuk sampai satu halaman dari satu scene ke scene seterusnya. Begitu Pak ya? Ya, betul Bu. Nah, ini Ya, makasih Pak. ya sama-sama. Jadi nanti tekniknya itu bisa ditarik ke atas maupun ke bawah ya. Ini kan coveran daerah kita kan segini. Kalau misalnya ini kan bisa di scroll kecil juga bisa atau diperbesar. Misalnya kita nggak mau ke atas bawah tapi mau alurnya itu ke kanan atau melingkar juga silakan gitu kan. Jadi misalnya kita kan tadi sudah membuat yang ini ya, 1, 2, 3. Kita buat lagi di sebelah sini. Tadi kita scroll diperkecil, kita mau buat sebelah kanan. Misal kita buat sebelah kanan. Nah, kita tinggal, ini kan kita halamannya sudah kosong, biar tidak terlalu besar. Nah ini, kita geser aja sebelah kanan, kita buat lagi, kita teks lagi. Misalnya di sini, nah kita coba play dari awal. Nah, tadi kelihatan kan ya, setelah ini kan frame pertama di sini, kemudian kedua di sini, kemudian yang ketiga pindah dia ke sini. Seperti itu, Bu ya, kalau misalnya mau merubah, tadi per scene-nya itu mau atas bawah, kanan kiri, itu silakan disesuaikan dengan selera. Tapi ya perlu perhatikan juga bagaimana pada saat kita menyampaikan video itu orang yang membaca juga ataupun memperhatikan video itu tidak bingung gitu muter-muternya. Itu juga perlu jadi perhatian kita juga. Gitu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Pak, mohon diulang yang pengisian suara tadi, Pak, yang dari HP tadi, Pak, saya masih bingung. Ya, oke. Jadi, Ibu misalnya mau melakukan pengisian suara ya. Kita coba play dulu tadi kan ya. Kita play. Ini misalnya teks dan sebagainya sudah sesuai dengan storyline yang Ibu buat. Termasuk waktunya di sini ya. Waktunya. Kemudian Ibu coba play. Coba play. Kemudian Ibu rekam di HP kan ada itu recording itu ya. Ini play, kemudian Ibu coba ngomong fotosintesis tumbuhan jambu. Disusun misalnya oleh Ibu tadi Ibu Tia misalnya gitu kan. Dari SMK bla 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 bla. Nah, satu scene ternyata sudah cukup. Kalau kurang nanti tambahkan lagi. Sementara jalan dulu gitu kan kita. Kemudian scene yang kedua
klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang berfungsi dalam proses perombakan bla 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 misalnya gitu kan. Terus metabolisme tanaman. Bla bla bla, apa misalnya sudah pas sesuai antara yang kita ucapkan dengan tampilan ini sudah cocok. Kemudian apa file yang dari HP itu yang rekaman Ibu masukkan di sini Bu. Klik yang voice record, voice over. Klik di sini, kemudian klik import MP3. Cari filenya, misalnya dari HP itu di mana, Ibu nyimpennya di mana gitu kan. Masukkan, saya nggak ada karena belum saya simpen. Misal gitu Bu ya, misalnya klik ini, klik aja. Kemudian open, nanti otomatis tersimpan di sini. Kemudian klik checklist OK. Kemudian coba Ibu play lagi. Nanti akan mengkombinasikan, ya nanti suaranya itu masuk di situ. Gitu ya. Kalau langsung berarti nggak bisa ya Pak, nggak bagus ya Pak. Kalau langsung rekam di sini. Langsung itu kan kadang kita tetap antara jalannya animasi ini dengan yang kita ucapkan kan seringkali tidak match ya kadang ya, sehingga kan perlu penyesuaian lagi. Lebih baik kita sesuaikan, terutama kan kalau memang tampilan animasinya itu sudah fix, misalnya menurut kita sudah oke, kita rekaman sudah oke, ternyata ada ketidaksesuaian antara durasi saja gitu kan, yang kita ucapkan ternyata lebih cepat, lama gitu Pak. Lebih lama misalnya misalnya lebih lama, maka kita rubah saja. Rubah waktunya. Oh iya Pak, ya Pak. Yang di sini hijau daun. Nah ini kita klik 2 kali, tinggal waktu animasinya berapa lama, atau waktu ini kan ada waktu transmisi atau peralihannya, waktu berhentinya dan sebagainya, kita atur di sini. Gitu Bu ya. Oh iya Pak. Ya lebih mudah seperti itu gitu. Ya, nanti dicoba. Ya. Coba. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Mungkin dicukupkan saja Pak Dito, soalnya sudah jam 9 ini. Ya, oke. Kalau tidak ada. Nambahin boleh dikit? Ya, boleh. Silakan Bu Etin, silakan Bu. Oke. Ini untuk musik latar, selain Bapak Ibu bisa ngambil dari YouTube, atau dari yang sudah dibawa oleh video scribe-nya, Bapak Ibu juga bisa mengunduh di benson.com. Itu free, tidak hak ciptanya itu free. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh dan menggunakannya di sini. Seperti itu mungkin tambahnya Pak Dito. Biasanya nutup mungkin untuk besok kita bisa lanjutkan lagi dengan dengan segala kendala yang Bapak dan Ibu hadapi. Jadi untuk malam ini mungkin saya sarankan sih cukupkan saja Pak Dito, soalnya sudah malam. Kasihan ibu-ibu yang mau ngelonin anaknya. Ini curhat pribadi nih Pak Dito. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih. Ini buat ini ya, yang benson.com itu ini ya, silakan Bapak Ibu misalnya. Ya, Benson free lisensi itu. Ya, ini free kan, silakan mana yang sesuai, misalnya yang di video scribe-nya nggak ada yang cocok gitu kan, cari tempat lain silakan gitu kan. Gitu Bu Etin ya? Ya, tapi itu harus dipastikan free, lisensinya itu free. Jadi kita tidak akan kena hak cipta, dan YouTube itu akan dilihat oleh banyak orang, dan kalau misalnya ada penambahan gambar atau audio yang berlisensi, itu nanti akan kena hak cipta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya kita berikan beberapa link yang memberikan link memberikan akses untuk download secara free. Untuk musiknya saya sudah beri link yang benson.com itu. Kemudian untuk gambar-gambarnya kemarin saya sudah sharing ke Bapak Ibu di forum ya, di forum. Seperti itu.
Mangga Bapak Dito, Ya. mau ditutup mungkin? Oke, terima kasih Bu Etin. Oke, baik Bapak Ibu, kayaknya kita belum pernah foto ya. Kita minta kameranya dinyalakan, kita sesekali ya kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu buka kameranya. Kita sesekali foto bersama ya, walaupun nggak apa-apa sambil ngasuh anak juga. Ya. Kameranya ya. Ya, kameranya minta tolong dihidupkan. Kita sekali foto bersama. Bu Aryani, Bu Anita, Bu Nur Hidayatun, Bu Hari Setianing, Bu Sofi, Bu Sulastri, Bu Seli, YM, minta tolong dibuka kameranya, kita foto bersama. Putri. Halo. Nomor Pak Dito. Kameranya minta tolong dihidupkan. Nenek masalah kan yo. Bu Aryani ya. Bu Seli. Kameranya minta tolong dihidupkan, Bu. Kita foto bersama. Bu Lina. Halo, Putri. Bu Lina. Bu Sofi. Halo. Oke, kayaknya nggak tahu ini ada nggak orangnya. Oke, jadi ya Bu Lina sudah, Bu Sulastri, Bu Sofi, Bu YM, Bu Nur Hidayatun. Tinggal 2 lagi, Bu Aryani tadi ada kendala. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba Bu Sri Utami, kameranya tidur kayaknya ya. Bisa digeser dulu, diputar. Bu Sri Utami. Oke, Bapak Ibu, kita foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita tutup untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita di malam hari ini bisa bermanfaat, bisa memberi sedikit panduan Bapak Ibu untuk membuat video script media pembelajaran. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mencoba lagi. Nanti besok kita kegiatan sama seperti ini, diskusi lagi. Nanti linknya menggunakan yang sudah ada di LMS. Silakan kalau masih ada pertanyaan, disimpan besok. Kita sama-sama belajar mencari solusinya. Ibu, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.